Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Munir Jamiluddin, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 dengan NIM 333219046. Nah, di video saat ini atau di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan ulasan ataupun pandangan mengenai video yang dijadikan soal pada ujian tengah semester mata kuliah 3 profesi yang membahas tentang disrupsi digital. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi take home test ujian tengah semester mata kuliah 3 profesi pada semester genap kali ini. Sebelum kita membahas video tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apakah itu disrupsi digital. Nah, disrupsi digital itu memiliki pengertian perubahan sistem teknologi digital secara fundamental, yang mana teknologi digital tersebut mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia yang ada pada saat ini. Nah, pada video yang kita akan bahas ini, itu penjelasannya atau pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana pada video tersebut menjelaskan disrupsi digital itu dia mampu mengubah segala hal yang berhubungan dengan mekanik itu diubah menjadi elektrik, seperti robot yang ada pada industri-industri saat ini. Dan juga karena disrupsi digital, manusia juga dapat tergantikan oleh teknologi AI atau teknologi kecerdasan buatan. Nah, karena kemampuan disrupsi digital dalam mengubah segala hal tersebut, maka terdapat beberapa industri maupun bidang yang terdampak karena disrupsi digital tersebut ini. Nah, industri atau bidang tersebut yang terdampak adalah industri atau bidang yang masih menganut budaya tradisional. Nah, menurut video ini ada beberapa industri ataupun bidang. Yang pertama adalah Google maupun Facebook. Sering berjalannya waktu, teknologi search engine dan teknologi sosial media akan terus berkembang, sehingga memungkinkan kedua industri tersebut bisa saja masih memimpin, namun untuk fungsinya tergeser karena disrupsi digital itu sendiri. Lalu bidang atau industri yang kedua adalah media mainstream. Media mainstream di sini yang dimaksud adalah seperti channel pada televisi seperti RCTI, Kompas, dan TVRI. Nah, channel-channel televisi tersebut seiring berjalannya waktu akan terdisrupsi atau akan tersaingi oleh media-media yang sedang hits-hitsnya pada saat ini seperti media YouTube dan media lainnya. Lalu yang ketiga ada retail shop. Nah, retail shop ini akan terdisrupsi oleh marketplace digital. Kenapa seperti itu? Karena saat ini kebanyakan orang lebih menyukai berbelanja pada marketplace digital karena lebih efisien dan juga lebih murah. Lalu bidang atau industri yang keempat adalah munculnya finansial teknologi. Nah, munculnya finansial teknologi ini akan mendisrupsi perbankan yang ada pada saat ini, mulai dari cabang bank tersebut, karyawan bank tersebut, maupun ATM dari bank tersebut. Ketiga hal tersebut akan terdisrupsi dan digantikan menjadi mobile perbankan atau mobile banking. Lalu industri atau bidang yang keempat adalah telekomunikasi. Itu sering berjalannya waktu memungkinkan telekomunikasi di Indonesia akan digratiskan oleh pemerintah, sehingga industri-industri telekomunikasi akan terdisrupsi oleh hal tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu ada bidang edukasi. Bidang edukasi ini memungkinkan sering berjalannya waktu akan terus menggunakan media daring. Dampak positifnya itu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, lalu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam segi produksi dan distribusi produk. Lalu ada juga dampak positifnya dalam barang yang melimpah dan berharga murah. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari adanya disrupsi digital ini. Yang pertama, dampak negatifnya adalah bisa saja perusahaan kecil atau industri kecil yang tidak mampu bersaing oleh disrupsi digital ini akan mengalami kebangkrutan. Lalu upah tenaga kerja juga akan rendah karena semuanya tergantikan oleh teknologi, dan juga akan munculnya kesenjangan ekonomi masyarakat.
karena akan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan karena perkembangan teknologi itu. Nah, dampak buruk yang telah saya sebutkan sebelumnya itu harus kita pahami dan juga kita hindari. Nah, bagaimana kita cara hindari dan kita pahaminya? Yang pertama, kita harus mempersiapkan nih sebagai calon tenaga kerja di masa depan untuk meningkatkan kualitas diri kita dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang menyesuaikan dengan bidang yang kita geluti saat ini, agar pada saat kita kerja nanti kita tidak kalah dengan teknologi yang ada, sehingga kita masih dibutuhkan. Selain itu, kita juga harus melakukan inovasi yang mengikuti perubahan pasar dan perubahan riset yang kuat. Lalu kita juga dapat menerapkan teknologi digital yang berkembang untuk menunjang pekerjaan kita saat ini. Lalu untuk etika profesi di era digital itu harus tetap dilakukan, karena etika profesi itu berlaku mutlak walaupun di era distribusi digital. Etika profesi yang dimaksud itu seperti komunikasi. Walaupun sekarang komunikasi dapat terbilang sangat mudah, namun kita harus memahami etika-etika dalam berkomunikasi. Lalu juga kita harus jangan lupa dalam kode etik untuk melakukan pekerjaan seperti itu, dan juga kita harus menjaga keprofesionalan dalam bekerja walaupun sudah di era disrupsi digital nanti, seperti tanggung jawab terhadap pekerjaan maupun kejujuran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video yang membahas tentang disrupsi digital tersebut. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.